Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waradisa Sumirat dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101212119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Insan untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat yang mempunyai arti mengenal, dan insan yang mempunyai arti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan adalah mengenali diri sendiri. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Yang pertama, asal penciptaan, yang terdiri dari tanah, Quran Surat Al-An'am ayat 2, dan ruh, Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Yang kedua, unsur manusia yang terdiri dari kolbu atau hati, akal, dan jasad. Yang ketiga adalah amanah manusia. Manusia diberikan amanah oleh Allah berupa yaitu ibadah dan khalifah. Dan yang keempat adalah balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikatul insan yang pertama adalah makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Makhluk mempunyai sifat, yaitu berada di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua, dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Manusia memiliki 3 kemuliaan, yaitu dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Yang ketiga, dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukaram atau dimuliakan, pun diberi beban atau tanggung jawab mukalaf. Manusia dibebani oleh Allah berupa ibadah dan khilafah. Taqatul insan atau potensi manusia. Taqatul insan yang pertama adalah potensi. Potensi manusia yaitu jasmani, rohani, akal, pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saat memikul tanggung jawab, ada dua pilihan yang dihadapkan manusia. Yang pertama, al-amanah atau sikap amanah, dan yang kedua, al-khianah atau sikap khianat. Al-amanah. Al-amanah adalah sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah. Al-khianat. Al-khianat adalah bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah akan mengazab dan menghinakannya. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah dengan potensi perumpamaan yang hina. 1. Kal-an'am, bagaikan binatang ternak. 2. Kal-karim, bagaikan anjing. 3. Kal-kirdi, seperti monyet. 4. Kal-khasabi, seperti kayu. 5. Kal-hijarah, seperti batu. 6. Kal-himar, seperti keledai. Dan 7. Kal-ankabut, seperti laba-laba. Nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insani mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti perasaan, dan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Nafsu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, nafsu mutmainah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu amarah. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri. Nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami.
Quran Surat Al-An'am ayat 93. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat kejahatan. Jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu jalan fasik dan jalan takwa. Jalan benar atau takwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan maupun perkara yang dilarang. Menurut Al-Quran ada 3 makna. Yang pertama, takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah, surat Al-Baqarah ayat 41. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah, surat Ali Imran ayat 102. Dan yang ketiga, takziyatun nafs atau pembersihan hati dari noda dan dosa, surat Asy-Syams ayat 9. Sifat-sifat manusia yang menyucikan jiwa. Yang pertama, banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut atau awah, kasih sayang atau rahimun, suka taubat atau awab, bersikap lemah lembut atau awah, selalu bersikap jujur atau sadikun, terpercaya atau aminun, akan memperoleh keberuntungan. Bersabar ada 6 macam. Yang pertama, sabar menerima cobaan hidup, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. 2. Sabar dari keinginan hawa nafsu, surat Al-Munafikun ayat 9. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah, surat Maryam ayat 65. 4. Sabar dalam berdakwah, surat Luqman ayat 17. 5. Sabar dalam perang, surat Ali Imran ayat 200. Dan yang keenam, sabar dalam pergaulan, surat An-Nisa ayat 19. Jalan salah atau fujur. Fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Sifat-sifat manusia yang mengotori jiwa. Yang pertama, sifat tergesa-gesa, surat Al-Isra ayat 11. Berkeluh kesah, surat Al-Ma'arij ayat 19-20. Tidak mau berbuat baik, surat Al-Ma'arij ayat 21. Kufur, surat Ibrahim ayat 34. Pendebat, pembantah, surat Al-Kahfi ayat 54. Zolim, zahil, surat Al-Ahzab ayat 72. Sekian video materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.